Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap beribadah berbakti kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengaku di sini. Saat ini datang minggu hati hati. Tuhan yang kemana-mana. Kami berdoa. Terima
Tuhan, Allah kita kali langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru hari ini, hari yang dikuduskan oleh umat-Mu untuk menyatakan bakti kepada-Mu Tuhan. Terimalah bakti umat-Mu Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Engkau hadir dan melawat umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan. Ada kekuatan baru, tuntunan dan pimpinan daripada firman-Mu untuk kami menjalani hari demi hari kami. Engkau mengurapi semua yang hadir dalam pelayanan pada pagi hari ini, dan umat-Mu bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan hari lepas hari? Sadarlah kita bahwa Dia memelihara kita hari lepas hari. Sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak masalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Hari lepas hari kita bisa menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Hari
Petugas ibadah raya minggu depan, minggu pagi, tanggal 28 Februari 2021, pukul 7, WL Gerinda, Single Ibu Umi dan Ibu Siska, dengan jemaat Bapak Ibu Yanko, LCD, wanita, firman Tuhan, Bapak Pendeta Ibu Wahyudi. Temanya Jehovah Rafa, Tuhan memulihkan. Petugas ibadah raya minggu sorenya, pukul 5 sore, WL Ibu Siska, Singer Ibu Yani dan Ayuna. Penyambut jemaat Bapak Ibu Sarpono, LCD Bapak Ibu Piso, firman Tuhan Ibu Pendeta Tasina dengan tema yang sama, Jehovah Rafa, Tuhan memulihkan. Happy birthday. Segera majelis dan jemaat Kia Purworejo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Joan Ing, tanggal 17 Februari, Ibu Ruth Setiani Tiastuti, tanggal 18 Februari, Saudari Teresia Kartika atau Sasa, tanggal 19 Februari, anak saya Juda Ferdian, tanggal 20 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, keberhasilan, dan berkat-berkat yang berlimpah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Setiap kita punya pergumulan masing-masing, tapi jangan takut, katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Karena Dia Jehovah Jireh, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita untuk mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah bagi kita. Amin. Yang percaya katakan selalu untuk membangkitkan iman kita. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku
Engkau, Tuhan yang besar, yang mengatasi segala persoalan yang ada di bumi ini, apapun bentuknya. Kami percaya itu tidak akan pernah menggagalkan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Saat hati kami terangkat di hadapan-Mu, saat mata kami tertuju kepada Tuhan, maka sesungguhnya pertolongan itu akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk janji-Mu yang begitu setia, Engkau menepatinya untuk setiap kami. Sebab sesungguhnya Engkau Allah yang selalu ingin melihat setiap kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu, beritakan firman-Mu melalui hamba-Mu, teguhkan setiap kami dengan firman-Mu, supaya dalam menghadapi perjalanan tantangan apapun yang ada di depan kami tetap bisa kokoh berdiri, kami terus maju, bahkan kami bisa meraih kemenangan yang Tuhan sediakan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan sesuai dengan tema kita pada minggu ini, Jehovah Jireh. Ya. Mungkin bagi kita sebutan ini kurang populer, ya, karena jarang kita dengar. Bulan ini kita membahas tentang nama-nama Tuhan. Dimulai dari minggu pertama bahwa Tuhan namanya mengatasi segala nama, berkuasa atas segala nama. Minggu yang kedua kemarin kita belajar tentang Jehovah Shalom, Tuhan yang adalah damai sejahtera kita, keselamatan kita. Dan pagi ini kita akan belajar tentang Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, yang mencukupi, yang memelihara kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nanti Bapak Ibu kalau ada di rumah bisa baca lagi pelan-pelan, ya. Dihayati, direnungkan akan peristiwa ini, karena sesungguhnya ini dicatat supaya kita ingat kesetiaan Tuhan dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita lihat Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 dikatakan demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita memperhatikan di dalam Perjanjian Lama, salah satu orang yang pernah bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, namamu itu siapa?" Ya, namamu itu siapa Tuhan? Dia adalah Musa. Musa bertanya kepada Tuhan, siapa namanya? Karena Musa sebelumnya dia diasuh di Mesir. Mesir itu punya banyak dewa, dan setiap dewa itu punya nama, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya ketika Tuhan menyuruh Musa, Musa bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kalau engkau menyuruh aku dan kemudian aku harus ke Mesir, dan kalau orang Mesir tanya kepadaku, siapakah nama Tuhan yang menyuruh engkau untuk membebaskan orang Israel?" Tuhan katakan, "Kalau engkau diminta namanya, katakan, aku adalah aku." Dalam bahasa Ibrania itu hanya 4 kata konsonan, Bapak Ibu. YHWH, ya, YHWH. Ada orang yang memberikan perpanjangan YHWH itu Yahweh. Ya, sampai sekarang masih ada, ya, orang-orang yang menyebut Tuhan itu Yahweh. Mereka ada yang tidak mau menyebut kata Allah, ya, dalam ibadah mereka. Ini bukan orang di luar Kristen, ini orang Kristen sendiri, ya. Mereka tidak mau lagi menyebut atau memakai nama Allah, karena mereka berpikir Allah itu adalah sebutan, itu sesembahan orang lain, ya, kepercayaan lain. Sedangkan kita tidak, kita adalah YHWH. Padahal kata Allah itu sendiri, saudara, bukan nama, itu adalah sebutan, di mana orang Yahudi kemudian menyebut Allah itu Elohim, ya, Eloah. Dari kata Elohim, Eloah, akar katanya El, itu kemudian ada berkembang menjadi Elah atau Allah, saudara. Ya, itu sebutan daripada sesuatu yang disembah. Tapi siapa namanya? Ya, namanya siapa yang disembah itu? Tuhan mengatakan kepada Musa, YHWH, aku adalah aku. Nah, dari YHWH ini orang Yahudi menyebutnya Jehovah. Jehovah, ya. Nah, dari Jehovah ini, saudara, ada beberapa sebutan, yaitu Jehovah Shalom, seperti yang kita dengar kemarin, yang artinya adalah Tuhan damai sejahtera kita, Tuhan keselamatan kita. Dari Jehovah juga muncul nama Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenangan kita. Bisa selanjutnya, sikat, ya. Ada Jehovah Nisi, kemudian juga ada Jehovah Rafa, ya, Jehovah Rafa. Jehovah Rafa itu adalah Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan kita. Kemudian muncul lagi Jehovah Ra'a, Tuhan adalah gembalaku. Muncul lagi, saudara, dari Jehovah itu adalah Jehovah Sikenu, Tuhan adalah kebenaranku, ya. Muncul juga Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Dan pagi ini Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan, tetapi juga berarti Tuhan melihat, ya. Tuhan menyediakan, Tuhan melihat, itulah Jehovah Jireh. Dan Jehovah Jireh ini, saudara, pertama kali dinyatakan oleh Abraham dengan iman. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, coba saudara kita kembali ke ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan Abraham sebagai jawaban atas pertanyaan Ishak? Ayat
7 itu dimulai daripada pertanyaan Ishak kepada Abraham. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, atau bertanyalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak bertanya kepada ayahnya Abraham ketika diajak untuk naik gunung mempersembahkan korban. Ini bukan pertama kali bagi Ishak. Ishak sudah seringkali melihat Abraham mempersembahkan korban bakaran, dan selalu ada kambing, selalu ada domba, selalu saudara ada yang dikorbankan, binatang yang disembelih sebagai korban bakaran. Itu sebabnya ketika Ishak melihat Abraham yang berjalan bersamanya akan naik ke gunung, dan tidak ada kambing, tidak ada domba, saudara, pada waktu itu, Ishak bertanya, sudah ada api, sudah ada kayu bakaran, sudah ada pisau untuk menyembelih korban, tetapi di mana anak domba itu? Ya, ini pertanyaan saudara yang memukul Abraham. Betul nggak Bapak Ibu? Ini pertanyaan yang saudara mengejutkan Abraham. Ini pertanyaan yang menggelisahkan Abraham. Ini pertanyaan saudara yang membuat Abraham begitu terpukul, saudara, dirinya. Kenapa? Betapa tidak dalam hatinya Abraham, saudara. Memang tidak ada domba, karena yang mau dikorbankan itu Ishak, saudara. Tapi Ishak kan tidak tahu. Ishak tanya sama Abraham, Bapak, mana kambing domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan? Saudara, jawaban Abraham apa, saudara? Abraham tidak ngomong, memang tidak ada anakku yang mau tak korbankan itu kamu, karena Tuhan sudah menyuruh aku mengorbankan kamu. Kalau Abraham ngomong kayak gitu, saudara, mungkin Ishak langsung lari, Bapak. Ya, lari. Ya, kenapa? Membayangkan, waduh, aku nanti akan digorok ini, sembelih sama ayahku sendiri. Betul nggak, Bapak? Tapi Abraham nggak ngomong, saudara, kalau dia yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Hatinya sedih ketika mendengar pertanyaan ini. Dia berpikir langsung dalam pikiran Abraham, iya, kalau nanti aku kehilangan anakku ini, bagaimana nanti hidup tuaku? Kalau anak satu-satu ini aku persembahkan, aku tidak punya lagi apa-apa, bagaimana nanti kehidupanku? Saudara, pertanyaan ini, pertanyaan Abraham ini mewakili seluruh pertanyaan banyak manusia. Bagaimana kalau aku nanti sudah tidak punya ini? Yang selama ini aku banggakan, yang selama ini aku harapkan, aku andalkan, nanti bagaimana kalau aku sudah tidak punya lagi? Pernah nggak saudara kita berpikir, gimana ya kalau suatu saat aku sudah tidak punya lagi salah satu anggota keluargaku yang aku kasihi? Bagaimana ya kalau nanti suatu saat aku tidak punya lagi pekerjaan yang selama ini aku andalkan, harapkan? Kalau suatu saat lagi ini hilang dari hadapanku, kalau suatu saat ini tidak ada lagi di depan mataku, bagaimana ya? Bagaimana ya kalau nanti setelah aku nanti sudah tua, aku tidak punya lagi kekuatan, aku tidak punya lagi harapan, aku tidak punya lagi orang-orang yang dekat dengan aku seperti dulu. Bagaimana? Saudara, pertanyaan seperti ini saya percaya ada dalam pikiran Abraham. Dan mungkin juga kita mungkin, saudara, meskipun saat ini, ya saudara, belum berakhir 10 tahun ke depan, tapi mungkin kita bertanya, gimana kalau nanti 10 tahun lagi aku sudah jadi tua, semakin tua, kekuatanku sudah seperti ini lagi, aku tidak bisa lagi seperti dulu. Bagaimana nanti 10 tahun lagi ketika aku sudah kehilangan apa yang aku banggakan selama ini? Bagaimana? Pernahkah kita berpikir, saudara, takut tentang masa depan? Pernahkah kita berpikirkan kalau nanti suatu saat aku sudah tidak punya apa-apa lagi ke depan, hanya diriku sendiri, bagaimana? Saudara, ini pertanyaan Ishak ini menggelisahkan Abraham.
Pertanyaan Ishak ini memukul Abraham, saudara, secara psikis. Ini bukan pertanyaan guyonan, saudara. Ini bukan pertanyaan yang main-main. Ini pertanyaan yang penting bagi Abraham. Ayah, di mana domba yang akan kita korbankan? Pikiran Abraham langsung kepada Ishak. Iya, kan aku sebentar lagi akan kehilangan anakku. Sebentar lagi aku akan berpisah dengan dia. Tapi jawaban Abraham ini luar biasa. Makanya disebut sebagai bapak orang beriman, itu luar biasa. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berargumen sama Ishak. Tuhan itu terlalu ya. Loh, terlalu gimana toh, Bapak? Ya gimana toh? Aku sudah lama menanti kamu setelah kamu lahir. Aku mengasihi kamu, aku sangat mencintai kamu, aku sangat senang dengan kamu. Kok Tuhan tuh minta kamu? Keterlaluan ya Tuhan itu ya. Coba kalau seandainya Abraham itu ngomong ngajak dialog Ishak, maka kegelisahannya, saudara. Dia tidak bisa disebut sebagai bapak orang beriman. Abraham tidak menyalahkan Tuhan, saudara. Dia tidak ngomong menyalahkan Tuhan di depan Ishak karena pergumulan yang ada di batinnya. Abraham juga tidak, saudara kasih Tuhan, menangisi Ishak, ya, memeluk Ishak rapat-rapat. Aduh anakku, biar aku pandang wajahmu untuk terakhir kalinya. Karena tak lama lagi kamu akan berpisah dengan aku. Saudara, Abraham tidak melakukan itu. Abraham tahu dia punya masalah. Abraham tahu dia punya pergumulan. Abraham tahu dia punya tantangan. Abraham tahu dia punya ketakutan. Tetapi Abraham mengatakan dengan iman di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan apa dalam ayat yang ke-8? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Abraham tidak mau memperpanjang pergumulan yang ada di hatinya. Cukup untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau, saudara, membebani itu kepada anaknya. Dia tidak mau, saudara, sharing ketakutannya itu, menularkan ketakutan itu kepada Ishak anaknya. Cukup berhenti sampai dia ada di dirinya sendiri, dan kemudian dia mengatakan dengan kata-kata iman. Saudara, pergumulan-pergumulan apa saja, ketakutan apa saja, jangan sampai kita keluarkan kepada yang lain. Yaitu cukup berhenti pada diri kita dan kalahkan dengan iman kita. Cukup berhenti sampai diri kita. Mungkin kau punya pergumulan apa, mungkin kau punya tantangan apa, seperti Abraham. Cukup itu berhenti pada diri kita. Karena belum tentu kalau kita sharing sama orang lain juga, saudara, bisa menguatkan kita. Jojo malah tambah takut ya, saudara. Ya, jangan-jangan dia malah tambah stres gara-gara aku, padahal dia gak alami, aku yang alami. Cukup berhenti sampai diri sendiri. Aku mau bawa itu di hadapan Allah, dan aku percaya Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Saudara, pengakuan iman Abraham ini luar biasa, saudara. Dan memang harus dibutuhkan. Kita sekarang ini harus hidup dalam pengakuan iman, saudara. Kita harus membiasakan diri, pengakuan kita, statement kita yang keluar dari mulut kita, dia selalu kata-kata iman, bukan kata-kata yang melemahkan atau mendatangkan ketakutan. Mau, saudara? Ya. Meskipun ada ketakutan, betul. Tapi seperti pujian tadi mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menyediakan bagiku. Ya, saudara, Tuhan Jehovah Jireh dinyatakan pertama kali oleh Abraham melalui ungkapan imannya di hadapan Tuhan dan didengar oleh Ishak, dan Tuhan mencatat itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukanlah kebenaran yang didapat,
tapi malah itu membuka muka Allah. Ingat saudara, bangsa Israel, kenapa dia mati di padang gurun? Karena perkataan mereka adalah kata-kata yang sungguh-sungguh menyalahkan Tuhan, menggerutu, tidak mau dia memperkatakan iman di hadapan Tuhan. Kita tidak demikian. Paulus mengatakan, kalau kita punya iman, mari kita berkata-kata dengan iman. Ya, walaupun keadaan mungkin belum berubah, walaupun situasi mungkin belum berubah, tapi katakan itu dengan iman. Iman itu deposito kita juga. Amin, saudara. Amin. Kita katakan apa yang kita takutkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang menjadi kegelisahan kita. Katakan dengan iman. Dan ayat yang ke-13, kita lihat bagaimana apa yang dikatakan Abraham itu terjadi. Ternyata di dalam ayat 13 itu dikatakan, ternyata Tuhan menyediakan seperti yang dikatakan Abraham. Tuhan memang menyediakan. Ya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Tuhan tahu kok kebutuhan kita, karena Dia itu pencipta kita. Kalau kita melihat di dalam peristiwa penciptaan, saudara, manusia itu diciptakan pada hari keberapa? Hari terakhir, saudara, hari terakhir. Ya, bukan hari pertama, hari terakhir. Loh, kok bisa ya? Ya supaya manusia itu enggak kelabakan. Coba kalau diciptakan pada hari pertama tidak ada terang, semuanya gelap, tidak ada tumbuh-tumbuhan, buah yang bisa dimakan. Bagaimana, saudara? Tapi memang dasar manusia itu kalau saudara di depan orang lain, ya, atau maunya dia, itu maunya nomor satu juga. Maunya nomor satu. Ya, nggak mau yang terakhir. Padahal Tuhan itu tahu kalau dikasih yang terakhir itu justru berkatnya itu double, Bapak Ibu. Coba kalau saudara ngantri, maunya yang pertama tuh ngambil nomor antrian 200 tidak. Bisa satu sih. Mau nih, nah so tuker ya, tuker. Nyelet. Padahal sudah 260 ya sudah 260, tunggu aja. Enggak. Tuhan ciptakan manusia itu pada hari terakhir. Kenapa? Karena sebelum Tuhan ciptakan manusia, Dia sediakan semua kebutuhan yang ada. Ya, saudara. Saudara, betul. Makanya kenapa kalau Tuhan itu mengulur waktu kita? Kenapa Tuhan, saudara, kadang kalau saudara tidak langsung memberikan kepada kita apa yang kita inginkan? Karena yang terbaik itu sedang Tuhan siapkan bagi kita. Coba susu, Bapak Ibu. Ikuti saja. Dan kita melihat bagaimana, saudara, Tuhan mencipta kita, menjadikan manusia pada hari yang ke-6. Kenapa? Karena semua itu sudah disediakan Tuhan. Dan saudara, Tuhan bukan saja menjadi Jehovah Jireh bagi Abraham, bukan, tetapi juga Tuhan menjadi Jehovah Jireh bagi kita. Kenapa, saudara? Karena kita ini keturunan Abraham. Karena iman, bukan karena jasmani. Ya, bukan. Kita menjadi keturunan Abraham itu karena iman. Nah, kalau saudara Abraham hidup dengan imannya, dengan selalu mengatakan dengan kata-kata imannya, berjalan dengan imannya, maka kita sebagai keturunan Abraham pun seharusnya juga sama. Kita akan juga mengalami Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan bagi kita, Tuhan yang mencukupkan bagi kita. Kalau kita juga, saudara, terus berjalan dengan iman, ya, mendeklarasikan iman kita terus senantiasa kepada Tuhan dan mempercayai. Saudara yang saya kasih,
Kita lihat, mari. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, apa saja yang Tuhan sediakan bagi kita? Dituliskan seperti ini, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut ayat ini, apa saja yang Tuhan sediakan? Segala. Ada yang tersisa? Tidak ada. Ada yang ketinggalan? Tidak ada. Semua keperluanmu. Saudara, ini membuktikan Tuhan ini bertanggung jawab. Tuhan bukan sekedar saudara menciptakan manusia, setelah itu diculke sampai sakarmu menang boleh-boleh dewe pangan. Ya. Dan itu mana mau mati sudah mati saja. Enggak seperti itu. Segala keperluan kita, segala kebutuhan kita Tuhan sediakan. Tuhan penuhi. Lebih hebat dari Doraemon. Anak kecil kan sekarang suka Doraemon ya. Wah, kantong ajaib. Segala keperluan kita. Mungkin kita berpikir, mosok Tuhan. Loh, bagaimana tuh? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menjadikan kita? Tuhan. Mau kita? Bukan. Apa mau engkau lahir di bumi ini? Oh, itu maunya bapak ibu saya, Pak. Enggak. Lah kalau bapak ibu mau tapi Tuhan nggak mau, lahir enggak? Enggak juga. Jadi kalau kita ada di bumi ini, itu maunya Tuhan. Saudara, bukan korban kecelakaan. Sekalipun mungkin ada yang kecelakaan seperti itu, tapi kalau sudah lahir itu bukan korban kecelakaan. Itu karena Tuhan memang menghendaki dia lahir. Saudara, bukan kebetulan. Saudara, satu-satunya manusia yang tidak ada duanya di bumi ini, di mana Allah mengenal saudara dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Paulus mengatakan, segala keperluan kita Tuhan akan penuhi, Tuhan sediakan. Itu artinya kalau kita membutuhkan kemenangan, Tuhan sediakan kemenangan. Makanya dia panci kemenangan kita. Kalau kita saudara membutuhkan perlindungan, Tuhan sediakan perlindungan. Kalau kita membutuhkan ketenangan, Tuhan sediakan ketenangan. Jangan kau cari ketenangan di tempat yang lain. Dia akan memenuhi segala keperluan. Ya, jangan cari di tempat yang lain. Kalau kau membutuhkan saudara kesehatan, keberhasilan, apa saja keperluan kita, ayat ini mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluan. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, bagaimana Tuhan menjadi Jehovah Jireh bagi kita sekarang? Ajak kita melihat saudara. Yang pertama, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Ini yang pertama. Saudara lihat bagaimana Abraham ketika diminta Ishak anaknya. Padahal Abraham itu waktu itu kaya raya loh Bapak Ibu. Ternak itu bukan 1-2, ribuan dia punya. Emas itu bukan segram 2 gram, berkilo-kilo dia punya. Betul, Abraham itu kaya Bapak Ibu. Dia punya banyak pegawai, dia punya banyak saudara pekerja. Dia kaya. Kenapa Tuhan tidak minta yang lain? Kenapa
minta Ishak. Loh, saudara. Waduh. Coba Tuhan minta emas 1 kilo, jangan ke 1 kilo, 10 kilo tak kasih sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan minta Ishak? Tuhan ingin lihat apakah Abraham itu menempatkan Tuhan di atas segala, termasuk di atas kesenangannya sendiri. Ya, termasuk di atas saudara apa yang selama ini saudara menjadi kesenangannya Abraham. Tuhan itu menyediakan semua yang kita butuhkan. Tetapi bagaimana itu terjadi bagi kita? Kalau kita tempatkan Dia sebagai yang utama, sebagai sumber segala-galanya dalam hidup kita. Iya kan? Jangan salah kebalik, saudara. Jangan. Ya. Kenapa otak itu ditempatkannya di atas, bukan di bawah? Meskipun ada orang mengatakan otakmu ditaruh nasi dengkul. Makanya di sini otaknya. Ya. Di sini tempat pikir, di sini tempat semuanya. Coba kalau salah taruh tempat, saudara, gimana? Kalau salah posisi saja luar biasa, sudah susahnya. Coba kalau miring 1 cm saja atau 1 mm, wah, gendeng. Saudara, otak ditempatkan Tuhan di atas, posisinya memang di situ karena menggerakkan semuanya. Kaki taruh di tempat yang paling bawah. Nggak protes tuh, saudara. Coba kalau kaki yang protes. Loh, kaki bisa jalan itu karena ada komando dari atas, saudara. Betul nggak? Kalau saudara, otak saudara diam, kakimu juga nggak akan nendang-nendang. Tidur misalnya, otaknya tidur, ya diam semuanya. Tuhan itu harus menjadi yang paling utama, sumbernya di sini. Ya. Bagaimana Tuhan kalau ini nanti gini, jangan takut kalau sumber itu tidak akan pernah habis. Jadi tempatkan Tuhan di atas segalanya. Bahkan di atas diri kita sendiri. Ya. Memang Tuhan itu bukan seperti mafia yang memaksa Tuhan. Ayo berikan, kalau enggak tak bunuh kamu. Ya tidak seperti saudara dewa-dewa yang lain yang menakutkan. Tuhan itu kalau minta, Tuhan itu saudara kalau dia ngomong saudara, dia nggak paksa. Dia menghargai kita. Maukah kita menempatkan Dia menjadi yang utama dan yang pertama? Maukah? Atau yang lain yang kita jadikan yang utama dan terutama? Kalau itu yang kita jadikan yang terutama dan yang paling utama, kita akan kehilangan segalanya. Jadi ya, rumus Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita genggami, kita akan kehilangan. Tapi kalau kita melepaskan, kita akan mendapatkan jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Yesus sudah bilang, siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang mau kehilangan, dia tidak akan kehilangan. Dia akan mendapatkannya kembali. Kita belajar ya saudara, di tengah-tengah dunia yang, wah saudara, banyak orang salah menempatkan, banyak orang salah memprioritaskan, banyak orang salah saudara, ya, mengutamakan. Makanya kita harus tahu, Tuhan sudah mengajarkan sebagai orang percaya, prioritas orang percaya itu adalah Tuhan yang pertama dan yang utama dan utama. Artinya apa? Artinya libatkan Tuhan, tanya Tuhan, ya, akui Tuhan, pikirkan Tuhan selalu dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita ditipu,
Wah, maunya kita balas, maunya kita juga kembali tipu biar dia rasakan. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan di atas semuanya, Tuhan bilang, berkati. Loh, duitku ketipu ya Tuhan, berkati. 7 kali aku akan kembalikan kepada. Tapi sebelum itu, tempatkan itu sebagai sumbernya. Ya, kalau Tuhan sebagai sumbernya, maka kita akan terus mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Ketika mereka mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, Tuhan menyediakan, Tuhan memenuhi, Tuhan tidak meninggalkan. Itu sebabnya jangan kita mengandalkan apa saja. Mungkin saat ini kau kaya, jangan itu menggeser posisi itu. Jangan. Mungkin saat ini kau sedang promosinya luar biasa kedudukanmu, jangan geser itu. Tetap utamakan dia sebagai yang utama dan terutama dalam hidup. Ya. Tuhan minta Ishak kepada Abraham dan Abraham menempatkan Tuhan di atasnya, termasuk yang kesakitannya sendiri. Tuhan tetap, Abraham tetap menempatkan Tuhan. Saudara, orang akan memberi prioritas kepada apa saja yang berhubungan dengan keselamatan jiwanya. Kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan jiwanya, selalu orang akan memberikan prioritas. Tapi kadang-kadang orang menerjemahkannya salah. Oh, yang berhubungan keselamatan jiwanya itu uang. Oh, yang berhubungan keselamatan jiwanya itu makanan dan seterusnya. Oh, bukan saudara, itu tidak yang esensi. Yang berhubungan keselamatan jiwanya itu ya Tuhan sendiri, bukan uang. Ya, bukan. Walaupun kita perlu uang, tapi saudara, itu bukan yang utama. Yang utama adalah tetap Tuhan dalam kehidupan. Karena suatu saat akan dibuktikan uang tidak akan bisa punya kuasa apa-apa terhadap keselamatan jiwa. Iya. Dan Tuhan yang bisa menyelamatkan jiwa. Jadi yang pertama, bagaimana Tuhan menjadi Jehovah Jireh bagi kita, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang ke-8. Tadi sudah kita baca ya. Abraham mengatakan apa ketika ditanya sama Ishak? Nanti Allah yang akan menyediakan korban bakaran, domba, kambing, korban bakaran itu anakku. Nanti Tuhan akan menyediakan. Artinya saudara, Abraham lewat jawaban itu dia menyerahkan. Nanti kalau kita lagi jalan kok di atas gunung, ke atas gunung, ya. Pertanyaannya menggelisahkan, memang ada di bawah gunung, saudara. Ada dalam sebagian perjalanan kehidupan Abraham, pertanyaan itu mengusik hati Abraham. Tapi peristiwa itu belum terjadi, Ishak belum dikorbankan. Jadi sudahlah, memang itu masalah, ayo kita jalani saja. Abraham, saudara, menyerahkan hari esoknya, nantinya, waktu kedepannya itu kepada Tuhan. Ya, sudah. Abraham tidak mau menghandle. Waduh, nanti gimana kalau nanti aku usia 50? Gimana nanti kalau aku usia 60? Ya. Bagaimana nanti kalau nanti 3 hari ke depan, saudara? Abraham tidak mau memegang kendali atas itu semuanya. Stres, Bapak Ibu. Betul, saya mau kasih tahu, kalau kita mencoba memegang kendali 3 hari ke depan, 1 minggu ke depan, kita stres. Yang bisa mengendalikan hari ini, sekarang ini, ayo kita kendalikan. Kuasai diri kita, kendalikan diri kita. Oh, nanti gimana esok? Itu urusan nanti. Itu nanti Tuhan sudah punya rencana. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Jangan khawatir tentang hari esok. Jangan khawatir. Hari esok itu punya kesusahan sendiri. Hari esok itu punya warna sendiri.
Hari esok itu punya bentuk sendiri, hari esok itu punya masalah sendiri. Masalah hari ini untuk hari ini. Pernyataan ini saudara adalah pernyataan mengajarkan iman. Kenapa? Supaya kita selalu bergantung sama Tuhan. Iya kan? Karena kita tidak tahu kok, saudara. Lah kalau tidak tahu kan selalu maunya bergantung terus. Tapi kalau sudah tahu coba kalau saudara nonton film, saudara sudah ngerti ceritanya akhirnya apa. Ya sudah, tinggalin aja nggak apa-apa. Oh aku ngerti kok ceritanya. Tapi kalau belum saudara, kepengen ngikuti sampai terakhir. Itu sebabnya kenapa Tuhan kadang-kadang tidak memberitahu. Ya, iman itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui, tapi sudah diketahui sama Tuhan. Mau nggak kita bergantung sama Tuhan? Banyak orang nggak mau bergantung sama Tuhan, langsung mau tahu nanti masa depanku piye, larinya ke dukun. Pengen ngerti nanti gimana ya? Tahu kerbologam ini gimana ya? Mau kerbologam, mau kerbu hitam, mau kerbo sebenarnya. Ya sudah. Itu bagi mereka yang mempercayai tahun kerbo. Tapi bagi kita, dia tetap selama-lamanya. Jehovah Jireh bagi kita. Mau apa, mau bentuk, mau macam apa, mau berubah dari tikus jadi kebo, nanti besok jadi kambing, terserah. Tapi bagi kita, dia adalah Jehovah Jireh. Dan mari kita selalu hidup dan berjalan dengan iman kita. Hari esok. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan, Pak, kalau gitu tidak boleh dong Pak membuat rencana, planning, boleh. Tetapi jangan andalkan itu, karena Tuhan bisa rubah satu saat, saudara. Bisa rubah loh, saudara, satu saat. Nah kalau rubah gimana? Entah lesu nggak, saudara? Loh enggak, karena rancangan Tuhan lebih baik. Boleh kita bikin planning, boleh kita bikin program, tapi jangan andalkan itu. Tetap Tuhan izinkan dia rubah sewaktu-waktu kalau Tuhan ingin rubah. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi saudara, bagaimana Tuhan menjadi Jehovah Jireh bagi kita, menyerahkan hari esok kita kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita dikuasai dengan kekhawatiran atau ketakutan. Karena orang yang khawatir sama saja menganggap Tuhan itu tidak bertanggung jawab. Betul? Ya, orang yang khawatir akan hidupnya sama saja menganggap Tuhan itu tidak tanggung jawab atas hidupnya. Iya. Itu sebenarnya dia khawatir gimana loh, saudara? Tuhan itu yang bertanggung jawab, percayalah. Kalau saudara diberi tanggung jawab, senang kan saudara? Anak saudara mempercayakan dirinya kepada saudara sebagai orang tua, wah senang. Tapi coba kalau saudara setiap hari anak saudara gelisah, takut, cemberut, nangis terus saudara sudah yakinkan, sudah anak, gak usah nangis, gak usah cemberut, ayo main saja lah, sudah kamu main saja dengan teman-temanmu, kamu sekolah saja, sudah. Enggak Pak, aku takut gini-gini, sudahlah, Papa itu akan cukupi apa yang menjadi keperluanmu, enggak Pak. Loh, saudara, anak ini berpikir karena aku tuh tidak percaya Papa itu mau memenuhi kebutuhanku. Saudara, kira-kira sebagai orang tua saudara tersinggung? Kira-kira saudara sebagai orang tua nangis gak saudara? Lalu Bapak itu punya pabrik, punya helikopter, punya rumah 7 kok. Dia mikir, aku gimana nangis saudara? Enggak sudah. Sekarang ini saudara kembali, serahkan itu penuh kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak bisa merasakan Tuhan dekat hadir dalam diri kita? Karena pikiran kita kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Kalau pikiran kita kepada Tuhan, tidak ada celah untuk sesuatu yang menakutkan kita. Tidak ada celah sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Termasuk mati saat ini pun kita tidak takut, tidak ada celahnya. Karena yang kita pikirkan Tuhan. Kalau kita memikirkan Dia, kita akan tahu betapa Dia dekat dengan kita, tidak pernah tinggalkan kita.
Sama seperti bapak yang tidak akan tinggalkan anaknya, apalagi di tengah bahaya. Ya. Dan saudara, serahkan itu hari esok kepada Tuhan. Serahkan. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana Tuhan menjadi Jehovah Jireh bagi kita? Mempercayai Tuhan sepenuhnya kepada rancangannya, kepada jalan-jalannya, kepada firman-Nya. Percayai, lakukan saja. Kalau kita percaya, ya kita lakukan toh. Karena itu memang jalan yang menuntun kita kepada rencananya yang indah. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai 19. Ini bukti, saudara, kalau Abraham mempercayai Tuhan sekalipun dia diminta mempersembahkan Ishak anaknya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu bahwa dia akan punya anak di hari tuanya, janjinya kan itu. Namun Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena ia, Abraham, berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini ternyata rupanya jawabannya di dalam Ibrani pasal 11 ini juga. Kenapa Abraham mau tanpa protes, tanpa interupsi, tanpa, saudara, banyak alasan, bawa Ishak ke atas gunung Moria untuk dipersembahkan, walaupun dia tidak tahu kalau nanti Allah menyediakan kambing domba. Tapi Abraham tetap tahu itu. Kenapa? Ibrani mengatakan karena Abraham percaya Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Artinya, kalau pun memang tidak ada kambing domba, Ishak yang aku sudah korbankan bagi Tuhan, Tuhan akan bisa kembalikan nyawanya kembali kepadanya. Tuhan bisa kembali menghidupkan Ishak baginya. Itu imannya Abraham. Jadi, saudara, Abraham tetap percaya rancangan Tuhan, walaupun kadang-kala rencananya seakan-akan bertentangan, tapi nggak apa-apa. Karena Abraham tahu Allah bisa membangkitkannya kembali, merubahnya kembali menjadi sesuatu yang baru. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saat ini di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, saudara, yang paling penting kita lakukan adalah mari kita melihat diri kita. Apakah kita sudah bertumbuh di dalam mempercayai Tuhan penuh dalam kehidupan ini? Ya. Karena sewaktu-waktu bisa berubah keadaan. Tapi kalau kita mempercayai penuh akan Tuhan, kita tidak akan takut seperti banyak orang. Boleh orang takut dan sebagainya karena mereka tidak mempercayai Tuhan. Mungkin mereka percaya kepada banyak peramal, mereka percaya kepada yang lain apa yang mereka lihat. Tapi kita mempercayai Tuhan itu setia, Tuhan kekal, Tuhan baik, Dia Jehovah Jireh. Nah, kalau kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, maka kita tidak akan mengalami ketakutan yang begitu. Walaupun ada takut, tapi langsung hantam itu dengan aku ikatkan hatiku kepada Tuhan, bukan yang keadaan, bukan yang situasi, tapi aku mau ikatkan hatiku dengan Tuhan. Kata Daud mengatakan, saat aku lemah,
saat aku diserang, saat aku goyah, aku mau percaya kepada. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, saudara. Dia Jehovah Jireh bagi kita, Allah yang menyediakan, Allah yang melihat, Allah yang tahu segala kebutuhan kita, segala keperluan. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita untuk angkat satu lagu. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap bangsa yang bersama di Bandung, ya. Karena saya tidak tahu apa lagi. Tapi lagu ini biar mengingatkan kita, sekalipun musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah untuk selamanya. Mari kita berdiri sama-sama. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku percaya, yakin
dunia akan pandemi COVID-19 yang mulai berdampak dalam segala sisi kehidupan, juga bencana-bencana yang terjadi. Engkau meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kami. Ajar kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan, seperti Abraham melangkah dalam iman percayanya, dalam ketaatannya. Dan apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi ketakutan, disirnakan karena penyediaan yang daripada Tuhan. Kami percaya Engkau mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami, Tuhan. Tidak perlu kami takut dan khawatir. Ajar kami beriman dengan benar kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Bimbing oleh Roh Kudus-Mu untuk kami menggenapi kebenaran-kebenaran firman-Mu itu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Segala keperluan kebutuhan kami Engkau cukupkan, Tuhan. Engkau mencukupkan, Engkau menyediakan segalanya. Terima kasih, Tuhan. Juga rasa aman, juga ketentraman dan keamanan kasih Tuhan, semuanya Tuhan. Kami tahu negara ini sedang dalam pergumulan. Kau tolong saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain yang sedang dalam kebanjiran karena bencana Tuhan, karena hujan terus-menerus. Tuhan, Kau menolong. Pertolongan, evakuasi, segalanya Tuhan berjalan dengan baik. Terutama anak-anak Tuhan yang terdampak karena ini, Kau menolong juga. Demikian juga yang sedang dalam isolasi mandiri, yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan, Kau pulihkan kembali. Kesempatan yang baik kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Ruth Setia Ning Tias Tuti yang berulang tahun tanggal 18 Februari. Kami berdoa untuk Saudari Teresia Kartika Sasa yang berulang tahun 19 Februari. Kami berdoa untuk anak Hazael Juda Ferdian yang berulang tahun tanggal 20 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, keberhasilan, dan berkat-berkat yang melimpah. Sebagai istri, memuliakan Tuhan dan menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya dalam berkat rahmat Tuhan. Sebagai anak-anak, memuliakan Tuhan dan menjadi kebanggaan orang tuanya, diarahkan dengan kemuliaan hidup di dalam Tuhan, dalam kesehatan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun ini. Semua kami yang hadir dalam berkat rahmat daripada Tuhan. Engkau tahu segala keperluan kebutuhan kami, Tuhan. Engkau menyediakannya sebagaimana firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Engkau berkati pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, jajaran menterinya. Engkau menolong tugas-tugas mereka berjalan dengan baik. Demikian juga pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo ini juga Tuhan menolong. Kami bersyukur karena Purworejo baik, aman, tidak ada bencana. Kami bersyukur. Tuhan berkati kami supaya ini kami pakai untuk bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kami, dalam menyatakan iman kami kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami pulang, kami mau pulang sebagai yang diberkati. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah sebagai pelaku-pelaku akan firman. Nyatakan imanmu dalam ketaatan. Tuhan menyediakan segala keperluan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selamanya. Amin.